bisa Bu, begitu. Emang kenapa Mama Fatul? Udah 4 bulan belum bayar. Udah sini rekeningnya. Wah, enggak enak ya. Udah Mama Fatul, ini keluarga kita. Ini nomor rekeningnya. Ya udah, nanti saya tunggu Bapak dulu. Saya nggak tahu tentang rekening itu Bu, gitu. Oh ya, akhirnya maghrib itu saya bilang ini, Bapak minta rekeningnya buat apa? Ini Mama Alif yang di kantor itu minta rekening Bapak. Saya sudah kasih, terus dikasih. Langsung seketika itu, langsung, betul Mama Fatul sudah. Astagfirullahaladzim, saya nangis waktu itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu. Oh, mau kasih kabar. Ibu kan udah ngirim 10 juta, gitu. Hah? 10 juta, gitu. Dari mana Ustazah? Saya enggak ngirim. Iya nih atas nama Alifa Ramadhani dari Tanjung Priuk. Masya Allah, gitu. Loh, terus aku rasanya pengen nangis banget gitu Ustaz. Anissa Ramadhani itu anak ibu ya? Iya, kan dari pihak pondok yang nelpon saya Ustaz. Oke, terus? Jadi kasih tahu gitu. Ya Allah saya agak gemetar gitu. Ya Allah itu uang dari mana? Tapi saya nggak sadar kalau saya baca selawat gitu Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan Ibu Siti Fatonah ya? Iya, betul. Masya Allah, Ibu. Kita ulang lagi Bu ya. Tadi kita teleponan di WA. Tadi kan terputus-putus, jadi nggak jelas. Jadi saya ulang lagi pertanyaan saya Bu ya. Iya. Jadi waktu itu Ibu kan ngechat saya, kata Ibu ada kisah-kisah keajaiban selawat yang Ibu ingin ceritakan. Oke, silakan Ibu ceritakan. Iya. Ini pertama kali saya mengamalkan salawat itu HP-nya masih jadul. Itu saya juga belum mengerti, itu pakai HP bapaknya, kalau bapaknya lagi ngeledak saya pakai. Terus terus kan saya lagi pusing bagaimana ya supaya bisa bayar anak-anak sekolah. Waktu itu saya belum kerja, hanya cuman jadi guru ngaji aja gitu. Lah terus saya ngeliat channel, kok Ustaz apa ya selawat, ya saya belajar ikutan ngamalin begitu. Sebelum bisa tentang mencet HP belum tahu Ustaz. Yang yang Android itu saya belum bisa. Yang taunya saya kan cuman yang halo buat telepon sama MSS gitu zaman dulu. Oke. Terus ketemu gitu. Terus saya ikutan, coba saya ikutan baca selawat. Alhamdulillah dapat 5.000. Oh saya bisa ya, alhamdulillah. Tampil lagi lah gitu, 10.000, dapat lagi, alhamdulillah 15.000. Nah terus saya mendengarkan lagi, kok pada dapat sampai 25.000, gimana ya? Saya ikutan aja, jadi saya di kemana-mana, jadi baca selawat sambil baca tasbih, indilalah ada tasbih lagi kok ada orang si tasbih, ya udah saya pakai kebenaran. Saya hitung itu, saya dapat 28. Alhamdulillah begitu. Itu terus kita ngeliat di grup dari anak saya yang saya 4 bulan belum bayar, diajak ayo donasi gitu. Ibu saya donasi juga belum mau donasi, orang sendiri aja belum bayar. Saya nggak bisa Bu, begitu. Emang kenapa Mama Fatul? Udah 4 bulan belum bayar. Udah sini rekeningnya. Wah, enggak enak ya. Udah Mama Fatul, ini keluarga kita. Ini nomor rekeningnya. Ya udah, nanti saya tunggu Bapak dulu. Saya nggak tahu tentang rekening itu Bu, gitu. Oh ya, akhirnya maghrib itu saya bilang ini, Bapak minta rekeningnya buat apa? Ini Mama Alif yang di kantor itu minta rekening Bapak. Saya sudah kasih, terus dikasih. Langsung seketika itu, langsung, betul Mama Fatul sudah. Astagfirullahaladzim, saya nangis waktu itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu. Itu nilainya sebulan dulu 600 kali 4 bulan. Jadi 2.400.000 ya?
ya Iya. 2.200.000 kurang lebihnya. Oke. Nah terus yang kedua kalinya yaitu si anak nomor 3 kan masih SPP masih kurang banyak Mhm. kayak gitu. Lah terus saya ditelepon dari pondoknya, gini, Ibu, betul ini mamanya Alifa. Iya, kenapa Ustazah? Ini SPP-nya gimana Ibu? Gitu. Insya Allah nanti saya bayar Ustazah, kayak gitu. Saya pikiran saya, insya Allah kan Bapak nanti dapat utangan gitu Ustaz. Mhm. Terus saya nyari ya nyari tambahan kayak gitu. Iya, Ibu, nih saya mau kasih tahu, mau kasih kabar. Ibu kan udah ngirim 10 juta. Gitu. Hah? 10 juta? Gitu. Dari mana Ustazah? Saya enggak ngirim. Iya nih atas nama Alifa Ramadhani dari Tanjung Priuk. Masya Allah gitu. Loh, terus aku rasanya pengen nangis banget gitu Ustaz. Anissa Ramadhani itu anak ibu ya? Iya, kan dari pihak pondok yang nelpon saya Ustaz. Oke, Jadi terus? dikasih tahu gitu. Ya Allah saya agak gemetar gitu. Ya Allah itu uang dari mana? Tapi saya nggak sadar kalau saya baca selawat gitu Ustaz. Saya nggak ingat dengan itu gitu. Ya Allah itu uang dari mana? Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya nggak kepikiran. Pokoknya saya baca itu kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Terus Pak, ini kita katanya dapat uang 10 juta buat melunasiin SPP-nya Adipa, kata Ustazah gitu. Ya Allah, terus saya sama suami saya bersyukur di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Terus saya, oh iya itu selawat kali ya, kayak gitu Ustaz. Terus ya sudah, alhamdulillah anak saya udah selesai dari pesantren itu, tapi tidak lanjut karena nilainya tidak memenuhi. Akhirnya anak saya tidak kirim ke pesantren itu. Ya sudah pulang nggak apa-apa. Ya terus saya gitu, tapi alhamdulillah anak saya di situ tetap menjadi idola di situ walaupun nilainya rendah gitu. Nah terus saya masukin ke pesantren di sini di Jakarta. Nah pesantren di Jakarta, alhamdulillah anak saya di sini terpilih menjadi imam terbaik kayak gitu di pesantren itu. Nah, terus saya ke pesantren yang dulu tempatnya Alifah nyantren, kan anak kakak adik di situ. Saya jenguk adiknya, gimana kabarnya Alifah Bu? Alhamdulillah di sana terpilih menjadi imam yang terbaik. Terus membaca ayat-ayatnya juga tartil yang terbaik kayak gitu. Ya saya terima kasih Ustadz di sini bimbingannya. Insya Allah kalau dari sini anak-anak ini sudah dikasih wawasan bekal yang kuat insya Allah kayak gitu. Ya terima kasih. Ya selama itu saya sambil baca salawat, tapi tidak terkadang nggak nyampe segitu lagi Ustaz, kok nyampe segitu kok berat banget gitu Ustaz. Akhirnya terus saya pulang dari situ, saya jualan kue kayak gitu. Jualan kue. Iya, jadi baca salawatnya nggak tentu Ustaz. Dari tahun 21, 22, 23 terus saya mulai ngamalin lagi kan. Saya kangen dengan Ustadz yang dulu gitu, dengan Ustadz Nurlis gitu. Itu gimana ya? Aku nyari channel lagi, nyari HP-nya lagi. Terus? Ini gue lagi ingat lagi alhamdulillah. Ibu, halo. Iya, halo. Maksudnya ibu ketemu cari saya lagi di mana? Di YouTube atau di TikTok? Iya. Di YouTube channel Ustadz lagi gitu. Okay. Kan saya udah 2021 saya nggak ngamalin, nggak ngeliat punya Ustadz gitu. Tapi iya ya rasanya hampa gitu. Akhirnya saya tahun 2023 saya baca lagi lah, tambah baca lagi. Kan ada yang siapa itu kayak gini, kalau misalnya jalan kaki dengan lari itu bagus lari, udah tambah lagi katanya. Di situ aku terpacu lagi gitu Ustaz, jadi aku tambah lagi. Tadinya kebanyakan rata-rata hanya cuma 5.000 gitu. Terus saya tambah lagi. Iya namanya sambil jualan kue kan
nggak ini banget Ustaz, kok berat, kok orang-orang pada bisa ya, kemarin kok saya bisa, sekarang kok saya nggak bisa, gitu. Terus alhamdulillah kayak gini, ya Allah saya mau ini aja lah, ngajar di itu aja di TK. Kalau jualan kue saya capek banget, saya sendiri semuanya jualan kue, ya bikin kue, saya capek banget, sambil jualan juga sambil ngantuk-ngantuk kayak gitu Ustaz. Dilalah apa namanya, oh iya, yang punya sekolah dulu kok ketemu gini, Umi, iya, terus aku bilang gini, Miss, ada loker nggak buat saya? Serius? Iya. Ya semenjak itu alhamdulillah, terus saya masuk ke situ. Ya udah berangkat, saya langsung berangkat begitu. Aku jadi ke sekolahan yang dulu. Sampai sekarang? Ibu sampai sekarang ngajar? Ya? Ibu sampai sekarang masih ngajar? Sekarang ya saya masih ngajar, tapi ya masih di bagian Iqra Ustadz. Saya kan di TK tapi khusus Iqra begitu. Lah di tempat yang satu ya, kalau tempat satu fokus saya TPQ itu ngaji jam 3:30 sampai jam 5, terus sampai maghrib begitu. Nah, terus kalau di tempat sekolahan di TK itu dari jam 6:30 sampai jam 2. Oke, Masya Allah. Nah kalau kejadian kejadian yang terjadi baru-baru ini ada nggak Bu? Iya, yang baru ini, yang semenjak ini, saya kok lama banget ya, gimana kan saya kepengen istiqomah gitu, kalau ngeliatin kok orang-orang pada gampang sekali kayak gitu kan. Dan di Ustadz itu kok pada ada yang 25, ada yang 30, ada yang 50, kok bisa. Terus akhirnya saya masuk TK itu, alhamdulillah, iya, terus bisa, yaitu sejak mulai saya masuk berjamaah. Saya kepengen banget tapi belum bisa masuk ke Ustadz. Gimana caranya ya? Nomor Ustadz saya cari-cari, ini gimana caranya? Saya cari nomor teleponnya Ustadz. Saya sampai lama karena namanya saya ini belum praktek banget gitu Ustadz. Gimana cari itu? Kalau Ustadz lagi menyiarkan namanya nomor 00 ini, kok cepet amat ya? Saya ulang lagi, cepet banget. Akhirnya saya ketulis semuanya lengkap. Masuk jamaah, kan Ustadz membuka jamaah. Saya baru sudah lama buka tapi kan jalan ya. Ya, saya daftar aja langsung gitu. Alhamdulillah saya daftar. Dari mulai itu, alhamdulillah saya gajian pertama kan pertama kali hanya cuman 800, tambah lagi terus 900 Ustadz. Alhamdulillah, iya. Terus tambah lagi kemarin terus 1.500.000. Nah terus suami saya gini, kan suami saya udah pensiun kerjanya, terus akhirnya kerja ngajar jadi honorer, digaji sebulan 1 juta. Ini dilalah ada PPG diterima, alhamdulillah ya Allah. Dan selama itu pokoknya saya doain bacain selawat kayak gitu ya. Suami keras apa enggak begitu, yang penting saya ikut selamatin ya, mudah-mudahan suami saya diterima. Ya alhamdulillah diterima paling dulu malah Ustadz, karena umurnya yang paling banyak kayak gitu. Terus daftar lagi, alhamdulillah sudah diterima. Ya diterima, sekarang diterima lagi, terus meningkatkan menjadi KKI. Alhamdulillah saya bersyukur sekali itu Ustadz. Kalau ingat itu astagfirullahaladzim, saya iya ya, hati saya kayak gini, semuanya ternyata bisa nyata gitu, yakin itu nyata, bisa nyata gitu. Iya, alhamdulillah, iya ya. Kalau anak saya yang pertama yang sudah keluar di pondok, mama kok kayak gitu. Apa yang kata orang, nggak mungkin. Menurut saya itu udah, kalau bagi Allah itu yang mustahil pakai pasti terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya bilang begitu, pasti semuanya mungkin. Di sini di dunia ini yang katanya nggak mungkin, pasti itu mungkin. Saya bilang begitu. Mama yakin banget gitu anak saya.
Iya yakin. Apalagi kita udah benar-benar yakin. Katanya kan kepengen sahabatnya Nabi Muhammad. Teman-teman juga sebenarnya, kalau kepengen apa-apa jangan diselawatin. Nah selawat kan kok pati-pati selawat kok hanya cuma mengharapkan dunia kayak gitu sedikit, rugi. Saya diem aja gitu di pengajian bilang begitu ustadznya. Terus? Saya biarin aja, orang saya yang selawat kok, ya terserah, saya suka-suka saya dong, dalam hati saya gitu ustadz. Iya. Iya, ustadznya bilang begitu. Masa ustadznya kok bilang gitu, terserah, yang penting saya baca selawat kayak gitu. Tapi alhamdulillah teman saya aja ini kan bilalah ada masalah di keluarga, baca selawat aja gitu. Nanti Terus? hatinya tenang. Alhamdulillah teman saya ajakin baca selawat. Mau, iya Bu, alhamdulillah, memang hati kita jadi tenang kayak gitu. Terus masalahnya selesai? Iya, teman saya. Terus kasih tasbih, suruh baca selawat. Ya alhamdulillah. Sekarang reda, tenang. Anak-anaknya juga diajak baca selawat gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah semenjak bulan kemarin Desember itu rezeki ngalir terus, masya Allah, makanan, kue, hadiah saya banjir Ustaz dalam bulan Desember. Oh iya, itu maksudnya ibu setelah selawat berapa banyak kejadian seperti itu? Saya seharinya 20 Ustaz. Oke, 20.000 ya. Iya. Makanan seperti apa? Ada tetangga yang datang atau siapa sih yang ngasih biasanya? Dari sekolahan, kadang-kadang ada wali murid. Saya kan hanya cuman guru ikro, ibaratnya kalau di SD sebagai guru agama gitu Ustaz. Tahu gini, ini untuk Umi gitu. Kalau tahun kemarin full saya bulan puasa, bulan Ramadan saya nggak ngajar. Tapi alhamdulillah ini gaji Umi gitu. Oh gitu. Gitu. Iya, sebulan saya nggak ngajar Ustaz. Tapi dari sekolahan saya dikasih, terus dikasih segala tetek bengek gitu, pokoknya ada kue, ada baju, ada mukena, ada jilbab. Wah, penuh. Saya nggak beli kue Ustaz lebaran kemarin. Oh gitu. Bener. Iya, masya Allah. Saya benar-benar sebulan itu saya nggak kerja kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya masya Allah, iya saya nggak kerja, tapi subhanallah melimpah kayak gitu. Apalagi kemarin bulan guru, iya yang hari guru gitu, masya Allah. Ruangan saya penuh dengan sembako Ustadz. Oh iya. Iya. Apa itu? Ada minyak goreng, ada beras gitu-gitu ya? Iya, ada beras, ada minyak. Pokoknya kebutuhan sehari, dari sabun semuanya tercukupi. Dari sekolahan yang kayak gini. Karena saya kan nggak pernah dandan, mungkin kali Ustadz. Ini dikasih peralatan buat masker, buat ya Allah, saya nggak pernah pakai masker kayak gitu. Dikasih masker, kasih dulur gitu Ustadz. Iya. Sampai ya Allah Robbi, ya ketawa ya dalam hati gitu. Anak-anak saya yang pada senang gitu, ya udah mau buat saya gitu ya, saya dapatnya. Tapi kalau guru-guru yang lain juga dapat kayak gitu, kayak sama kayak ibu juga ya, atau cuma ibu sendiri yang paling banyak? Saya yang paling banyak, anak saya udah saya ajarin selawat Mbak. Iya, itu yang namanya Alif Ramadhani. Iya, alhamdulillah selalu ngikutin saya, tapi walaupun belum banyak, ya paling banyak itu 1.000, nggak apa-apa, tapi yang penting baca itu gitu. Terus yang anak yang pertama yang keluar dari pesantren juga baca selawat, pokoknya jangan lupa, iya ma gitu. Ya alhamdulillah paling dapat 1.000 nggak apa-apa, yang penting jangan lupa gitu. Alhamdulillah suami saya juga saya ajakin, ya alhamdulillah ya dapatnya nggak banyak, tapi pada yakin membacakan sholawat kayak gitu. Kalau misalnya ada ayo kita baca sholawat bareng-bareng begitu. Alhamdulillah
Ya itu semenjak saya berjalan, alhamdulillah ya, hati kita setidaknya tenang gitu Ustadz. Walaupun punya apa namanya, ya belum begitu banyak seperti teman-teman yang di channel gitu, tapi hati saya merasa tenang gitu. Juga terus saya bacakan yang di buku Ustadz, yang apa namanya, ya saya kepengen yang baca selawat hanya karena ridho Allah ilahi ta'ala gitu, sampai situ hati saya alhamdulillah. Terus yang menemukan apa namanya, menemukan intan karena ridho sekali gitu. Saya lagi belajar itu untuk apa namanya, untuk benar-benar yang ikhlas kayak gitu. Masya Allah. Iya. Iya, iya. Oke, Ibu terima kasih banyak loh sudah cerita. Masih banyak lagi ceritanya nggak? Kalau ada yang belum diceritakan, ceritakan aja. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan nanti ada lagi. Saya semenjak masuk ke apa namanya, salawat berjamaah itu keajaiban. Rasanya untuk melakukan kebaikan itu rasanya enteng begitu. Apalagi yang dengerin apa namanya, Ustadz yang nyetel punya Vivi Yun, itu Masya Allah saya kepengen begitu ya Allah. Rasanya memang pertama kali kita nguslah itu rasanya badan kita rasanya enteng sekali, enak sekali. Cuman kemarin yang kan kita libur setengah bulan, saya kepengen nguslah. Terus? Ya itu nguslah kok godaan ini Ustadz kali ya, gini. Saya udah dapat 5 hari kok anak saya kayak gini. Mama, itu mama suruh apa namanya, suruh berhenti kerjanya. Astagfirullahaladzim, gimana ya dalam hati kan ini ya, kalau turun berarti saya batal, tapi kalau enggak gimana, saya masih berarti kan masih keduniaan gitu ya Ustadz ya. Karena apa? Ya itu, ya udahlah akhirnya saya batal. Akhirnya saya nemuin suami gini, wala Pak berarti saya gagal. Iya. Terus besoknya saya kan nemuin itu apa namanya, kepala sekolahnya itu ada apa ya gitu. Oh begini masalahnya, karena anak Umi ini apa namanya nggak mendukung Umi gitu. Tolong kasih nasihatin. Iya saya lagi belajar ini, Miss, apa namanya, lagi prihatin apa namanya, mendekatkan diri kepada yang kuasa. Ya Miss, semuanya juga orang hidup juga mendekatkan diri gitu. Ya itu yang lebih cara tasawufnya itu lebih makrifat, yang kepengen ketemu sama Allah dan Rasulnya, saya bilang gitu. Umi ada-ada saja begitu. Iya, ya sudah, yaudah kamu yang sabar aja begitu. Ya insya Allah, terima kasih doanya Miss, saya bilang begitu. Alhamdulillah semenjak itu gitu, ya udah Umi tinggal bersabar, banyak-banyak berdoa ya gitu. Kalau Umi mau kerja di sini, tetap terima Umi. Siapa yang mau kehilangan Umi? Pokoknya saya nggak mau kehilangan Umi gitu. Saya udah percaya dengan Umi. Alhamdulillah di situ. Jadi pekerjaan kita udah dipercaya sekali dengan beliau gitu. Ya semuanya takdir Allah. Ya Ibu nanti tinggal kalau coba sehari atau 2 hari aja nggak apa-apa, atau 3 hari uzlahnya, nanti kerja lagi seperti biasa boleh. Kalau mau coba, kalaupun nggak pun nggak apa-apa juga. Iya, saya kepengen mau uzlah gitu kan. Ini Ustadz punten kan, HP saya lagi dipakai buat sama suami, yaitu untuk meningkatkan apa namanya, kakak itu belum selesai kan, lagi ujian. Kadang saya pakai HP, kadang enggak gitu. Kalau pagi-pagi saya sempet ikut selawat, saya ikut. Tapi kalau HP-nya sudah dibawa, ya sudah saya enggak lah. Tapi kan saya tetap berselawat terus sendiri begitu Ustadz, insya Allah. Oke Ibu terima kasih banyak ya sudah bisa ngobrol-ngobrol jawab telepon ini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Amin, insya Allah. Ya, saya tutup bisa dulu Bu ya. berkumpul dengan Ustadz. Terima kasih bimbingannya Ustadz. Saya jadi hati merasa tenang bersama dengan orang-orang yang ahli para sholawat gitu Ustadz. Terima kasih bimbingannya banget ya Ustadz ya. Iya Bu, Ibu terima kasih juga. Iya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah Ustadz semuanya. Amin. Oke, kalau gitu saya tutup Bu ya. Iya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia tadi ya, dari Ibu Siti Fatona. Beliau itu adalah salah satu peserta grup WA saya, salah satu grup WA Salawat Berjamaah. Yang paling ajaib tadi adalah ada orang yang membayarkan SPP anaknya di pesantren sejumlah 10 juta, tapi itu 10 juta datang dari mana nggak tahu. Memang misterius ya, dan kisah-kisah yang lain lagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya Anda ingin bergabung di grup WA yang saya pimpin, grup WA Salawat Berjamaah, silakan Anda mendaftarkan diri ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Dan teman-teman juga kalau mau order tasbih digital ini, boleh, masih ada stoknya. Ini tasbih yang bisa dicas dengan listrik. Kalau mau order buku selawatin aja juga bisa, dan order air salawat. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertestimoni di channel saya, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan kisah testimoninya ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.